Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahnya dan berusaha untuk menjauh apa yang dilarangnya, dengan harapan dan tujuan agar kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak nanti. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu hari ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah suruhan dari Abu Jahal yang bermaksud agar orang Yahudi ini selalu berbuat kezaliman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat baginda Rasulullah ingin menuju ke masjid, kebetulan arah ke masjid itu melewati rumah daripada orang Yahudi ini. Setiap hari tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintas daripada rumah orang Yahudi ini, beliau selalu diludahi oleh orang Yahudi ini. Begitu selanjutnya, hari demi hari yang dilakukan oleh orang Yahudi ini seperti itu kepada baginda Rasul. Namun pada saat dimana suatu ketika saat baginda Rasul melintas daripada rumahnya, orang Yahudi ini tumben tidak terlihat batang hidungnya, sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW usai mengerjakan sholat, beliau bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apakah engkau kenal dengan orang Yahudi yang ada di situ? Oh iya Rasul, dia sakit. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud ingin menjenguk orang Yahudi ini. Beliau terlebih dahulu memberi sebuah oleh-oleh untuk orang Yahudi ini. Dan pada saat di mana orang Yahudi itu terbaring karena sakit, lalu Rasulullah mengetuk pintunya, beruluk salam kepada orang Yahudi ini. Siapa di luar? Kata orang Yahudi, aku Muhammad. Muhammad siapa? Rasulullah. Kagetlah orang Yahudi ini. Nah, di mana pada saat itu orang Yahudi ini ada perasaan yang tidak enak. Jangan-jangan Muhammad mau balas dendam kepada saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu berbalik persangkaan itu terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kesan moral kepada orang itu bahwa keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepadanya, memberikan pintu maaf kepadanya. Inilah sikap seseorang yang sangat
mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membalas dengan kebaikan. Rasulullah membalas dengan sebuah kebaikan kepada orang Yahudi itu, dan sehingga menjadikan orang Yahudi itu yang tadi benci menjadi balik sayang kepada Rasulullah, dan akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan kalimat syahadat. Inilah makna dari kalimat wallahu yuhibbul muslimin. Balasan atas keburukan itu dengan kebaikan yang menimbulkan kebaikan itu menggugah hati orang yang tadi benci menjadi sayang kepadanya. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada putranya, yaitu Taran. Beliau ingin memberikan pesan moral kepada putranya di dalam kehidupan ini. Wahai putraku Taran, kemarilah. Kata Luqmanul Hakim, beliau berpesan kepada putranya, wahai putraku, engkau hidup di tengah-tengah manusia yang berbeda watak dan sifat serta karakternya. Maka perlu kau ingat ini wahai Taran. Isnani la tadhkurhuma abadan. Isa'atan nas ilaika wa isanaka ilan nas. Wahai Taran, ada dua hal yang perlu kau ingat di dalam kehidupan dunia ini. Ini nasihatku kepadamu tentang kehidupan. Jangan pernah kau ingat keburukan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Maafkanlah keburukan orang lain terhadap dirimu. Sehingga Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Tuhannya, wahai Rabb, siapakah di antara hamba-hambamu yang paling gagah? Allah mengatakan, yaitu orang yang mampu membalas keburukan tapi dia malah memberikan pintu maaf kepadanya. Kemuliaan orang yang memberikan pintu maaf kepada orang yang telah berbuat keburukan kepadanya, Allah sangat cinta. Allah memuliakan dia, bahkan akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Itulah yang diberikan pesan-pesan moral kepada putranya daripada Luqmanul Hakim. Jangan pernah kau balas keburukan itu dengan keburukan. Itu tidak akan menyelesaikan permasalahan hidupmu di dunia wahai. Walaupun engkau mampu membalasnya, tapi maafkanlah orang yang telah berbuat keburukan kepada dirimu. Jauh lebih mulia wahai putraku. Engkau akan menjadi orang yang terbebas, engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi orang yang merdeka. Jiwamu tidak terkekang dengan hal-hal semacam itu wahai putraku. Lalu yang satu lagi wahai putraku, wa isanaka ilan nas, jikalau engkau berbuat kebaikan, jangan pernah kau ingat-ingat kebaikan itu yang pernah kau perbuat kepada orang lain. Jangan pernah kau sebut-sebut kebaikan itu kepada orang lain, dan jangan pernah kau ungkit-ungkit kebaikan itu kepada orang lain. Hatta kebaikan itu hanya sebesar biji zarah, jangan pernah kau ingat wahai. Kau yakin bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat kebaikan itu hakikatnya Allah yang menggerakkan hatimu, Allah yang memberikan petunjuk kepadamu, bukan sejatinya engkau yang berbuat kebaikan itu wahai putraku. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, apapun bentuknya kebaikan itu, yakinlah hanya Allah saja yang tahu dengan kita. Jadi sehingga kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, yang apabila kita sebut-sebut kebaikan itu, apalagi kita mengungkit-ungkit kebaikan itu, atau kita menganggap bahwa jasa kita besar kepada orang lain, lalu kita ungkit kebaikan itu akan menyakitkan kepada orang yang telah kita buat baik itu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat sebuah kebaikan itu dengan keikhlasan hatimu. Ingatlah bahwa Allah yang telah menggerakkan hatimu. Jangan pernah kau ingat kebaikanmu kepada orang lain. Ingatlah bahwa seolah-olah itu hanyalah sekedar wadah dari tubuhmu yang Allah gerakkan melalui dirimu.
Allah lah yang telah memberikan kebaikan itu kepada dirimu, wahai putraku. Jangan pernah kau ingat kebaikan itu, dan jangan pernah kau ingat dan ungkit kebaikan itu kepada orang lain, wahai putraku. Itulah pesan moral kepada putranya. Ada dua hal lagi, wahai putraku, yang jangan pernah kau lupa di dunia ini. Apa? Yaitu Allah. Sesibuk apapun kehidupan duniamu, sesibuk apapun pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan di dunia ini, jangan kau mengabaikan kewajibanmu kepada Tuhanmu. Jangan pernah kau sepelekan kewajiban-kewajiban kepada Tuhanmu. Sujudlah kepada Allah di mana waktu panggilan itu telah datang. Jangan kau sepelekan hal itu, wahai putraku. Dan yang terakhir, jangan juga pernah kau lupa, wahai anakku, wadarul akhirah, bahwa tempat kembalimu sesungguhnya adalah di akhirat kelak nanti. Bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kamu bertanam untuk memupuk apa yang ada di dunia ini, dan kau akan ambil apa yang telah kau tanam di dunia ini. Mudah-mudahan engkau mengingat selalu, putraku, akan pesan moral ini untuk kehidupanmu. Dan mudah-mudahan ini sekaligus bisa menjadi nasihat buat kita. Yang pertama, bahwa kita jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, dan jangan pernah kita ingat kebaikan kita kepada orang lain, dan selalu ingat kepada Allah, dan ingat kepada tempat di mana kita akan kembali. Berasal dari mana, akan kembali kemana. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepadanya, dan Allah ampuni segala kekhilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha fima amara wa antahu amanaha. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sada bi malaikati bi kusi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatu sahabati wa tabi'ina tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'al bi fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.